Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan Biro Perjalanan Wisata Sumatera Barat khusus pandemi COVID-19. Di sini saya akan membahas dampak pandemi terhadap BPW, strategi menurut Kasali, strategi 4R, analisis SWOT, strategi menurut SWOT, dan yang terakhir yaitu penutup. Dampak pandemi terhadap BPW. Pengantar sektor pariwisata. Pada tahun 2019, sektor pariwisata memberikan kontribusi sebagai pemasukan terbesar kedua di Indonesia. Usaha pariwisata yang menjadi penggerak kegiatan kepariwisataan dapat memberikan multiplier efek terhadap berbagai sektor lainnya. Aktivitas pariwisata telah menyerap langsung sekitar 10% atau 13 juta pekerja dari total tenaga kerja nasional pada tahun 2019. Sektor penyediaan akomodasi serta makan minum telah berkontribusi menyerap tenaga kerja sebesar 7% atau 8,5 juta pekerja dari total tenaga kerja nasional. Dampak pandemi pada pariwisata. Merebaknya pandemi COVID-19 berdampak pada semua kegiatan secara global, terutama kegiatan pariwisata. Jumlah wisatawan turun drastis seiring dengan pembatasan perjalanan, baik dengan moda transportasi darat, laut, dan udara. Kondisi ini semakin memburuk semenjak diberlakukannya PSBB. Untuk memutus mata rantai penyebaran pandemi COVID-19, semua jenis usaha pariwisata di dunia termasuk di Indonesia berdampak oleh kondisi ini. Dampak pandemi COVID-19 terhadap BPW Sumatera Barat. Sumatera Barat sebagai salah satu destinasi pariwisata andalan di Indonesia juga merasakan dampak dari penyebaran pandemi COVID-19 ini. Para pelaku usaha pariwisata di Sumatera Barat sangat terpukul, termasuk usaha BPW dan travel agent. Sebagian besar memilih tutup sementara dan merumahkan karyawannya. Kondisi ini tentu saja akan berdampak buruk bagi pemilik usaha dan pekerja yang bernaung pada usaha tersebut. Kejadian ini bisa saja menghancurkan organisasi dan karyawan, produk, jasa, kondisi keuangan, dan reputasi. Memperhatikan kondisi yang sedang terjadi. Strategi menurut Kasali. Menurut Ghazali 1994, strategi defensif diterapkan apabila cakupan isu masih belum spesifik mengenai individu, produk, atau perusahaan. Langkah-langkah yang dapat ditempuh seperti mengulur waktu, tidak melakukan apa-apa, dan membentengi diri dengan kuat. 2. Strategi adaptif diterapkan apabila isu atau gejala munculnya isu sudah mulai tampak, baik mengarah pada isu bersifat umum maupun spesifik. Dampak isu biasanya makin besar dan jika dibiarkan. Langkah yang ditempuh seperti mengubah kebijakan, modifikasi aspek operasional, kompromi, dan meluruskan citra. Yang ketiga, strategi dinamis diterapkan apabila cakupan isu sudah mengarah ke hal yang lebih spesifik mengenai suatu produk, individu, atau perusahaan. Diperlukan langkah antisipasi yang menetralkan suasana dan mengembalikan isu ke arah yang positif. Langkah yang dapat ditempuh adalah investasi baru, menjual saham, meluncurkan produk baru, menarik peredaran produk lama, menggandeng kekuasaan, dan melempar isu baru untuk mengalihkan perhatian publik. Strategi 4R. Yang pertama yaitu reduction, perencanaan untuk mengurangi resiko. Yang kedua, readiness, persiapan program-program siaga. Ketiga, response, program persiapan tanggapan dari isu. Keempat, recovery, program pengembalian ke kondisi. Reduction. 1. Krisis awareness, yaitu mempersiapkan program-program kesadaran akan resiko bencana dari berbagai kemungkinan yang terjadi. Political awareness, yaitu menjalin hubungan erat dengan aparat keamanan dan kepolisian setempat serta instansi-instansi pemerintah daerah yang berkaitan dengan masalah resiko keamanan, keselamatan, dan kenyamanan para pelancong industri pariwisata. Standard operation prosedur yang berkaitan dengan keamanan, keselamatan, dan kenyamanan lingkungan pariwisata, baik untuk kepentingan pelayanan yang ditunjukkan kepada para wisatawan maupun karyawan sendiri termasuk masyarakat sekitar. Readiness Crisis Management Plan, kesiagaan yang diawali dengan perencanaan yang komprehensif dan realistis.
termasuk dana dan fasilitas pendukung yang memadai serta tenaga manusia yang terlatih. Tourism planning, perencanaan berbagai program pariwisata dan perencanaan manajemen risiko dan krisis tidak dapat dipisahkan karena bergerak seiring sejalan. Selanjutnya, healthy and safety measure. Ukuran risiko apabila terjadi krisis dan bencana harus diestimasi dalam perencanaan manajemen risiko. Respon, emergency response procedure. Kesiapan dengan prosedur respon emergency. Investigation, penelitian sumber-sumber dari setiap krisis dan bencana apabila terjadi musibah yang tidak diinginkan. Family assistance and communication, mempersiapkan pusat komunikasi apabila terjadi bencana agar keluarga korban terinformasikan dan komunikasi kepada media massa bisa terpusat dan terkendali. Recovery, business continuity plan, perencanaan pemulihan dari organisasi pariwisata dan pemerintahan daerah agar masyarakat bisa beraktivitas kembali seperti semula dalam jangka waktu dan biaya investasi kembali yang ditentukan. Human resource and debriefing, koordinasi para petugas dalam program pemulihan agar terkendali dan terkelola dengan analisis SWOT. Yang pertama yaitu STREET, berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen dengan meningkatkan pelayanan serta melakukan evaluasi diri sehingga tingkat kepercayaan konsumen semakin tinggi dan memanfaatkan pasar lokal. Weakness, masalah keuangan dan tidak adanya diversifikasi usaha serta adanya pengurangan SDM perusahaan. Opportunity, tingginya animo masyarakat ditunjang dengan terjangkaunya harga tiket pesawat serta adanya jaminan dari pemerintah provinsi tentang prokes COVID-19. Trade, pandemi berkepanjangan dan kondisi yang tidak dapat diprediksi membuat rendahnya kunjungan wisatawan. Peraturan pemerintah yang sering berubah sesuai kondisi yang tidak adanya solusi signifikan dari pemerintah. Strategi menurut SWOT. Jangka pendek. 1. Tetap menjaga komitmen perusahaan dalam memberikan pelayanan terbaik saat kondisi mulai normal dan memanfaatkan peluang jaminan pemerintah provinsi tentang prokes COVID-19. Tetap optimis bahwa sektor pariwisata akan segera pulih. 2. Menjaga kualitas produk dan pelayanan untuk dapat mempertahankan tingkat kepercayaan konsumen terhadap perusahaan dengan memanfaatkan kebijakan pemerintah provinsi dan besarnya kemungkinan pariwisata pulih kembali. 3. Melakukan evaluasi diri dengan cara memperbaiki segala aspek internal perusahaan seperti manajemen dan administrasi, cash flow, produk, dan pelayanan. 4. Memanfaatkan aset yang dimiliki agar perusahaan dan terus beroperasi dan melakukan restrukturisasi manajemen perusahaan serta mengoptimalkan SDM yang ada. 5. Menurunkan target perusahaan menjadi lebih realistis dengan mempertimbangkan kondisi pandemi COVID-19. 6. Memanfaatkan kebijakan penangguhan pembayaran listrik dan kredit usaha bagi BPW. Jangka menengah. 1. Menyediakan asuransi perjalanan dan menambahkan kegiatan prokes ke dalam SOP pelayanan. 2. Menciptakan paket wisata yang diperuntukkan bagi pasar domestik dan membuat paket konsorsium dengan relasi bisnis. 3. Perancang strategi promosi dalam sebuah konsorsium seperti memberikan harga khusus, memanfaatkan media online, dan melakukan sales call. 4. Melakukan diversifikasi usaha dengan cara merancang paket wisata minat khusus dengan tetap mempertimbangkan aspek kesehatan dalam masa pandemi COVID-19 dan membuat paket wisata virtual. 5. Memanfaatkan sumber daya perusahaan secara optimal untuk dapat mengatasi permasalahannya dengan tetap berkoordinasi dengan pemerintah provinsi serta berupaya terus mengikuti perkembangan kebijakan pemerintah dan memanfaatkan kebijakan yang dapat menguntungkan perusahaan. 6. Memanfaatkan hubungan baik dengan relasi bisnis dalam segala hal, termasuk berbagi informasi terkait kebijakan pemerintah. Jangka panjang. 1. Mengupayakan peluang pengembangan usaha baik yang masih di dalam bidang pariwisata maupun bidang lainnya. 2. Mengoptimalkan peran public relation untuk meningkatkan minat wisatawan berkunjung ke Sumatera Barat melalui health
camp and sosialisasi khususnya kepada pasar domestik. 3. Meningkatkan kualitas SDM dengan mengikuti berbagai pelatihan kerja, khususnya bidang manajemen krisis dalam industri pariwisata. 4. Mengupayakan untuk mendapatkan tambahan modal usaha melalui kerjasama dengan mitra. 5. Melakukan pendekatan kepada pemerintah dalam upaya pengembangan usaha. Kesimpulan, pandemi COVID-19 berdampak pada seluruh sektor, termasuk di bidang pariwisata. Sumatera Barat adalah salah satu lokasi yang sangat terdampak, terutama bagi travel agent. Dalam kasus ini adalah Biro Perjalanan Wisata. Maka dari itu, diperlukan beberapa strategi manajemen krisis untuk melawan pandemi COVID-19, seperti strategi yang dikemukakan oleh Kalali, 4R, hingga strategi dari analisis SWOT. Terima kasih penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.